Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Inshi, selaku dosen mata kuliah Manajemen Strategik. Di sini kami kelompok 2 dari Akuntansi 2022A ingin mempresentasikan mengenai visi, misi, tujuan, dan strategi perusahaan PT Wijaya Karya Persero Tbk. Untuk anggota kelompok 2, yang pertama yaitu Tria Sujarwati, yang kedua ada Dewi Nurul Husna, selanjutnya ada Rizka Dewi Wirahayu, selanjutnya ada Sabrina Amalia, yang terakhir ada Niki Ananda Dwarenza. Next slide. Untuk materi yang pertama yaitu profil perusahaan. PT Wijaya Karya Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha konstruksi yang telah berdiri sejak tahun 1960. Awal berdirinya perusahaan pada era kolonial sebagai NV Fish Co. mengerjakan instalasi listrik dan pipa air. Kemudian berubah menjadi PN Jaya Karya tahun 1960 lalu menjadi PT Wijaya Karya pada tahun 1972 sampai sekarang. Visi dan visi misi dan tujuan perusahaan berfokus pada integrasi investasi dan EPC, engineering, procurement, construction untuk kehidupan berkualitas selaras dengan prinsip people, planet, profit, serta pembangunan berkelanjutan. Next slide. Untuk materi yang selanjutnya yaitu visi dan misi dari perusahaan. Yang pertama, visi perusahaan yaitu menjadi perusahaan terpercaya di bidang infrastruktur dan EPC yang berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu misi dari perusahaan. Yang pertama, menyediakan layanan dan produk EPC terintegrasi dan berkelanjutan berbasis mutu K3L dan standar global. Yang kedua, mendorong budaya belajar dan inovasi untuk solusi terbaik dan kepuasan stakeholder. Yang selanjutnya, menjalankan proses bisnis dengan kualitas tinggi dan teknologi unggul. Yang keempat, yaitu memperkuat ketahanan finansial dan profitabilitas berkelanjutan. Yang kelima, mengimplementasikan tata kelola keberlanjutan dan tanggung jawab sosial secara konsisten. Yang terakhir yaitu mengembangkan SDM berintegrasi profesional dan berbudaya perusahaan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Baik, terima kasih untuk selanjutnya ada analisis visi. Jadi dari visi yang telah disampaikan sebelumnya tadi, jika dibedah lebih dalam, jadi Wika ini sebagai perusahaan terpercaya di bidang infrastruktur dan efisi yang berkelanjutan, itu menegaskan komitmen untuk menggabungkan keunggulan kualitas global dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jadi di dalam visi ini sendiri itu terdapat beberapa aspek. Yang pertama itu ada trusted. Jadi Wika ini menunjukkan pentingnya menjaga kepercayaan stakeholder itu melalui kualitas, transparansi, dan akuntabilitas yang tercermin dari kepuasan pelanggan serta ketepatan penyelesaian proyek. Yang kemudian yang kedua ada sustainable infrastruktur. Nah, ini menggambarkan kontribusi Wika terhadap pembangunan hijau dengan penggunaan material ramah lingkungan, efisiensi energi serta inovasi dan teknologi yang mendukung pengurangan emisi. Kemudian yang ketiga ada sustainable efisi. Nah, ini menegaskan strategi pertumbuhan berkelanjutan. Ini dilakukan melalui peningkatan kompetensi, pencapaian margin di atas rata-rata industri, repeat order, serta kepatuhan pada standar ESG. Nah, jadi secara keseluruhan, visi dari perusahaan Wika ini menunjukkan bahwa Wika tidak hanya berorientasi pada profit maupun laba, tetapi juga berupaya menjadi pilar pembangunan nasional yang berdaya saing sekaligus ramah lingkungan. Mungkin bisa di next slide. Baik, selanjutnya ada analisis misi dari perusahaan Wika. Jadi yang pertama, perusahaan Wika itu berfokus pada penyediaan layanan dan produk EPC yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan standar kualitas global, keselamatan kesehatan, dan lingkungan. Nah, ini diwujudkan melalui efisiensi proyek, penerapan teknologi lintas disiplin, serta kepatuhan pada standar keberlanjutan dan kualitas internasional. Yang kedua, perusahaan menekankan pentingnya budaya belajar berkelanjutan
dan inovasi sebagai dasar pengembangan solusi terbaik bagi para pemangku kepentingan. Nah, ini itu ditunjukkan dengan pelatihan karyawan, peningkatan kompetensi, penciptaan inovasi baru, serta penerapan teknologi yang relevan untuk menjawab kebutuhan pasar. Nah, yang ketiga, Wika ini berkomitmen untuk menjalankan proses bisnis dengan standar kualitas tertinggi dan teknologi terbaik. Nah, jadi tidak hanya menaikkan daya saing, Wika ini juga memastikan bahwa setiap layanan itu memenuhi atau melampaui ekspektasi pelanggan melalui kepatuhan pada standar internasional dan adopsi teknologi mutakhir. Nah, yang keempat, Wika itu memperkuat ketahanan dan pertumbuhan finansial dengan pengelolaan sumber daya yang optimal. Nah, ini dilakukan dengan menjaga struktur keuangannya sehat, meningkatkan profitabilitas berkelanjutan, serta memaksimalkan utilisasi aset dan tenaga kerja perusahaan maupun mampu mendukung keberlanjutan operasional jangka panjang. Kemudian yang kelima, perusahaan mengimplementasikan pengelolaan lingkungan, tanggung jawab sosial, serta praktik etis yang transparan dan akuntabel. Nah, ini dilakukan dengan kepatuhan pada regulasi lingkungan. Nah, ini dilaksanakan dengan cara menerapkan program CSR, penerapan tata kelola yang baik, serta inovasi ramah lingkungan. Wika juga memastikan keberlanjutan bisnis yang memberi manfaat bagi masyarakat luas. Kemudian yang terakhir, Wika menempatkan pengembangan sumber daya manusia yang berintegritas dan profesional sebagai fondasi utama. Nah, dengan membangun SDM berbasis budaya perusahaan, Wika berupaya menciptakan tenaga kerja yang kompeten, berdaya saing, dan mampu mendukung transformasi perusahaan secara konsisten. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada tujuan. Tujuan ada 3 di sini. Yang pertama, menjadi mitra strategi yang andal bagi stakeholder melalui pelaksanaan proyek dengan kualitas terbaik, transparansi, dan akuntabilitas yang tinggi. Yang kedua, menyediakan solusi infrastruktur yang ramah lingkungan dan mendukung efisiensi energi untuk meningkatkan keberlanjutan produksi. Analisis tujuan perusahaan. Analisis dari tujuan Wika menunjukkan bahwa perusahaan berupaya menyeimbangkan antara kinerja bisnis, kepercayaan stakeholder, dan keberlanjutan. Fokus pada produk dan layanan berstandar global mencerminkan orientasi Wika untuk bersaing tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di tingkat internasional. Upaya ini membangun kepercayaan melalui inovasi, teknologi, serta efisiensi, memperkuat posisi Wika sebagai mitra strategi yang andal bagi berbagai pihak. Sementara itu, komitmen pada keberlanjutan menegaskan bahwa pertumbuhan yang dikejar bukan sekedar profitabilitas, melainkan juga memberi manfaat sosial dan lingkungan sehingga menjadikan Wika relevan dalam pembangunan nasional yang menjangka panjang. Next slide. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya dalam menjalankan bisnisnya, Wika menggunakan konsep strategi house yang terdiri dari 3 pilar utama dan 4 enabler. Pilar pertama yaitu fokus terhadap cash. Perusahaan berupaya meningkatkan likuiditas kas dan memperbaiki rasio kesehatan keuangan agar operasional lebih stabil. Yang kedua, keunggulan eksekusi proyek. Wika memperkuat value engineering untuk mengoptimalkan perencanaan sehingga setiap proyek dapat dikendalikan dan diawasi secara efektif. Untuk yang ketiga, penyeimbangan portofolio. Strategi ini menekankan sinergi bisnis, optimalisasi pengelolaan proyek, serta ekspansi pasar melalui kemitraan yang berkelanjutan. Selain 3 pilar utama, Wika juga didukung oleh 4 enabler. Yaitu yang pertama, organisasi lean, yaitu membentuk struktur organisasi yang responsif dan lincah. Yang kedua, manajemen risiko untuk memperkuat tata kelola perusahaan dan pengelolaan risiko proyek secara terintegrasi. Yang ketiga, IT dan
digitalisasi yang menekankan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan penyelarasan sistem digital perusahaan. Untuk yang keempat, Human Capital Management dengan nilai akhlak yang berfokus pada pengembangan kompetensi serta penguatan budaya perusahaan. Baik, selanjutnya yaitu realisasi PMTS perusahaan pada perusahaan PT Wijaya Karya Tbk. Perusahaan berkomitmen dalam pelaksanaan proyek yang dirancang untuk mendukung pemerataan pembangunan nasional sebagai berikut. Yang pertama, terdapat sustainability infrastruktur, di mana perusahaan telah menyediakan solusi infrastruktur yang berkelanjutan. Kemudian untuk yang kedua ada EPC berkelanjutan. Perusahaan melakukan kegiatan EPC yang dapat menghasilkan margin perusahaan lebih tinggi. Selanjutnya ada continuous learning culture. Perusahaan menyediakan program pelatihan, pengembangan, evaluasi, dan sertifikasi kepada karyawan. Yang keempat, highest quality standard. Perusahaan menerapkan kepatuhan terhadap standar internasional dan jumlah sertifikasi kualitas yang diterima perusahaan. Dan yang terakhir, environment management, di mana perusahaan mematuhi standar lingkungan seperti sertifikasi ISO 14001, kemudian ada pengurangan emisi karbon dan efisiensi penggunaan air dan energi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, baik sengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.